Fadila di video kedua tentang anak autis. Bagaimana kalian sudah melihat video sebelum ini tentang pandangan orang-orang terhadap anak autis? Mereka bilang ciri-ciri anak autis itu yang pertama suka marah-marah, lalu tidak bisa diajak berkomunikasi, dan memiliki dunia sendiri. Apakah betul yang mereka bilang? Untuk lebih jelas, lihat video selanjutnya. Yang pertama, kita bahas pengertian autisme. Autisme atau Autism Spectrum Disorder merupakan gangguan perkembangan pada anak yang menyebabkan kemampuan komunikasi dan sosialisasi anak terganggu. Autism juga merupakan gangguan perkembangan yang berat yang terjadi pada anak sebelum anak berusia 3 tahun. Lalu, apa faktor penyebab dari terjadinya autism? Faktor penyebab meningkatnya risiko autism pada anak yang pertama, faktor keturunan atau genetik, faktor lingkungan, yang ketiga, penyakit atau kondisi kesehatan tertentu seperti Down syndrome, distrofi otot, dan cerebral palsy. Lalu, bayi lahir prematur, bayi lahir dari kehamilan saat usia tua, dan kekurangan atau kelebihan asupan asam folat. Setiap anak autis sendiri mengalami perbedaan dari setiap gejalanya. Tanda umum yang paling sering terjadi yaitu tidak ada senyum atau ekspresi gembira pada anak. Padahal biasanya di usia 6 bulan, anak kecil pasti sudah punya ekspresi gembira dengan mudah. Apalagi saat sudah menginjak usia 9 bulan, si anak belum menunjukkan senyum, ekspresi lain atau mengeluarkan suara. Hal itu sangat perlu diwaspadai. Sebetulnya, telat bicara bukan menjadi patokan gejala autisme, tapi biasanya juga anak sudah bisa mengeluarkan kata yang tidak jelas atau mengoceh lucu di usia 12 bulan. Jadi, kalau anak sebelum usia 1 tahun tapi sudah ada gejala seperti tadi, wajib sekali kita waspadai. Selanjutnya, anak autis tidak punya gerakan atau respon ketika anak berusia 12 bulan. Contoh kecilnya itu seperti menunjuk sesuatu, melambaikan tangan, dan meminta sesuatu. Gejala autis juga bisa dilihat dari perbedaan perilaku sosial, komunikasi, hingga kebiasaan seperti di saat anak selalu menghindari kontak mata di saat berkomunikasi dengan orang lain, atau bisa saja berjalan sedikit aneh dan kadang terpaku pada satu objek saja. Nah, gejala autisme sejak ini juga bisa dilihat dari bagaimana anak cenderung melakukan stimulasi untuk dunianya sendiri. Artinya, ia hanya sibuk dengan apa yang dia pikirkan tanpa melihat lingkungannya. Biasanya, anak autis juga kurang memahami emosi hingga mereka cenderung melakukan hal yang tidak biasa. Lalu, bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi dan mengasesmen anak dengan gangguan ASD? Karena banyaknya diagnosis yang menyerupai autis, maka sebaiknya dilakukan proses identifikasi yang komprehensif dan diperlukan berbagai tools yang mendukung. Proses identifikasi yang pertama, kita melakukan screening pada DSM-4 seperti PDST. Jika pernah normal, lanjut ke RFTT atau CDD dan selesai. Tetapi apabila tidak pernah normal, lanjut ke skala derajat autis. Jika lolos, lanjut ke tahap berikutnya. Maksudnya di sini pernah normal atau tidak? Jika waktu bayinya pernah tidak melihatkan gejala-gejala autis, berarti hanya berhenti di tahap yang tadi saya sebutkan. Kalau misalkan memang sudah tidak normal dari bayi atau sudah menunjukkan gejala-gejala autis, lanjut juga ke identifikasi yang berikutnya. Nah, jika anak memang sudah didiagnosa autisme, ada beberapa pengobatan yang mungkin harus dilakukan, seperti terapi perilaku dan komunikasi, terapi keluarga, dan pemberian obat-obatan. Kesimpulan yang dapat kita ambil, ada beberapa yang mereka tahu dan mereka pahami tentang anak autis. Bagaimana cara penanganan dan ciri-ciri itu sudah hampir mendekati dengan apa yang sudah saya sebutkan.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.